Kesehatan mental pada siswa merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran. Siswa yang sehat secara mental akan lebih fokus dan percaya diri. Di Indonesia, rentan sekali terjadi kasus bunuh diri. Hal itu banyak dilakukan oleh para remaja usia 13-20 tahun. Hal itu terjadi akibat tidak ada proses penyaluran yang positif untuk mengembangkan atau menyalurkan emosi dalam dirinya. Maka dari itu, media interaktif berbasis digital ini hadir dalam membantu siswa untuk memanajemen dan mengolah sosio-emosionalnya, agar mereka bisa memanfaatkan digital atau handphone untuk kebermanfaatan yang lebih baik. Saya, Andi Nur Anissa, salah satu guru BK di UPT SMP Negeri 1 Bone-Bone. Untuk hal itu, saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan aplikasi Sipamase. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana aplikasi layanan ini digunakan. Yang pertama, kita scan barcode yang ada pada kartu Cybercoms. Di sini kita akan diarahkan untuk masuk ke situs. Untuk bagian pertama, kita akan melihat selamat datang media interaktif, bimbingan dan konseling. Lalu kita diarahkan untuk menekan tombol start. Nah, di sini kita melihat sedikit informasi terkait aplikasi yang berbasis Android yang dapat diakses secara fleksibel. Nah, media ini membantu Gen Z dalam memanajemen sosio-emosional. Selanjutnya ada aturan penggunaan terkait aplikasi ini. Berikutnya kita tekan next. Untuk tampilan ini, pengguna diajak untuk berpetualang menggunakan aplikasi Sipamase. Kata Sipamase yang memiliki makna yang dalam tentang saling mengasihi dan saling menyayangi diambil dari filosofi salah satu nilai luhur dalam budaya masyarakat Bugis dan Luwu yang berpusat pada konsep welas asih dan saling mengasihi. Meskipun sering disebutkan bersama nilai-nilai lainnya seperti sipakat tahu yang saling memanusiakan dan sipakat lebih saling menghargai, Sipamase sendiri memiliki makna spesifik yang menekankan pada rasa kasih sayang antar manusia. Media aplikasi Sipamase merupakan akronim dari strategi pengelolaan dan manajemen sosio-emosional siswa. Media ini lahir sebagai respon terhadap tantangan dalam mengelola emosi siswa. Aplikasi ini membantu memantau, memahami, dan mendukung perkembangan sosio-emosional siswa secara lebih terarah dan berkelanjutan. Media aplikasi Sipamase ini merupakan platform digital yang dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan dan manajemen sosio-emosional siswa. Pada bagian ini, pengguna diajak untuk pengenalan awal terkait emosi dan pengenalan dirinya. Nah, setelah kita menonton sinema edukasi, selanjutnya kita diarahkan untuk masuk ke menu utama. Dan tekan tombol menu untuk masuk ke beranda berikutnya. Pada tampilan menu utama, kita disajikan 5 ruang: Sipamase, sinema edukasi, refleksi, ruang cerita, dan zona kamu. Untuk ruang pertama, kita masuk ke Sipamase. Pada media Sipamase ini, di dalamnya terdiri dari asesmen emosi, terapi emosi, jurnal emosi, dan manajemen emosi. Pengguna dapat mengenali emosinya dan bisa mengolah dirinya secara mandiri. Pondasi utama media aplikasi Sipamase adalah teori social emotional learning atau SEL. Untuk alur kerjanya yaitu pada asesmen emosi, siswa melakukan asesmen emosi untuk memahami kondisi saat ini. Pada bagian terapi emosi, siswa bisa memilih salah satu terapi yang menyesuaikan tentang kondisi saat ini. Pada terapi emosi ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama ada teknik pernapasan, meditasi mindfulness, relaksasi otot, dan visualisasi positif. Pada bagian jurnal emosi, siswa mengerjakan jurnal emosi sebagai bahan refleksi diri. Untuk manajemen emosi, siswa melakukan manajemen emosi berdasarkan strategi dan alternatif bantuan yang disediakan. Media aplikasi Sipamase merupakan pengelolaan dan manajemen emosi yang dikembangkan melalui pemanfaatan Canva AI, Google Gemini, dan Google Sites. Selanjutnya kita kembali pada menu utama dan berikutnya kita akan masuk ke sinema edukasi. Pada bagian ini, siswa diajak kembali memperdalam tentang bagaimana mengontrol emosi itu. Di sini telah disiapkan 4 sinema yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Untuk aktivitas selanjutnya, kita akan masuk di refleksi. Nah, pada bagian refleksi diri, siswa diajak untuk menuliskan tentang bagaimana kondisi dirinya saat ini. Siswa diharapkan untuk mengekspresikan dirinya pada ilustrasi gambar yang telah disiapkan. Hasil dari refleksi tersebut bisa dikirim atau disimpan dan nantinya akan menjadi rujukan untuk guru BK. Setelah kita melakukan refleksi, selanjutnya kita akan masuk ke ruang cerita. Ruang ini hadir untukmu, tempat kamu bisa bercerita dengan tenang, tanpa khawatir, tanpa dihakimi. Ruang aman untuk kamu yang mau berbagi, karena setiap cerita itu penting. Setelah kita masuk ke ruang cerita, kita akan melanjutkan perjalanan, yaitu tekan tombol play. Dan di sini adalah ruang aman untuk berbagi. Siswa boleh memilih alternatif mana tempat yang nyaman untuk bercerita. Ruangan ini didesain untuk siswa agar mempermudah mereka untuk berkonsultasi kepada guru BK-nya. Nah, pada ruangan ini terhubung langsung juga pada layanan responden, di mana siswa boleh mengirimkan responden terkait penggunaan aplikasi ini. Dan untuk menu terakhir yaitu zona kamu. Siswa diharapkan menentukan zona atau pilihan terkait tentang situasi yang akan dia lakukan dalam pengolahan emosi. Ini siswa diberikan beberapa pilihan untuk mereka aplikasikan dalam keseharian mereka. Media aplikasi ini merupakan hasil pengembangan inovasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan pengembangan media layanan bimbingan dan konseling berbasis digital yang mudah dipahami serta menyenangkan. Dengan digitalisasi pemanfaatan teknologi AI, kita bisa merancang media layanan yang interaktif dan mudah dijalankan oleh siapapun untuk mendukung perkembangan diri pada sosial emosional. Kemudian media ini sudah berbasis deep learning yang berfokus pada prinsip pembelajaran mendalam yang dimana di dalamnya terdapat pengembangan wawasan sosio-emosional serta kesehatan mental siswa. Dan guru BK hadir sepenuhnya dalam pengembangan siswa. Media aplikasi Sipamase telah dilaksanakan pada kurang lebih 50 siswa di UPT SMP Negeri 1 Bone-Bone. Dari hasil pretest dan posttest terjadi peningkatan persentase pemahaman tentang bagaimana pengolahan dan manajemen sosial emosional. Adapun kebermanfaatan dan dampak pada media aplikasi Sipamase ini yaitu meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Siswa lebih mampu mengenali dan memahami emosi yang sedang mereka rasakan. Meningkatkan kemampuan regulasi emosi, siswa belajar cara mengolah emosi negatif seperti marah, sedih, cemas dengan cara yang positif. Mengurangi potensi konflik kepada siswa dan lingkungannya. Mendukung kesehatan mental dan iklim sekolah positif di mana siswa lebih tenang dan memiliki ruang aman untuk mengekspresikan emosi. Kemudian meningkatkan motivasi dan prestasi belajar dengan kondisi yang stabil, siswa bisa lebih fokus dan semangat belajar. Dampak pada orang tua yaitu meningkatkan kepekaan dan pemahaman orang tua terhadap emosi anak sehingga orang tua mendapatkan panduan dalam mendampingi perkembangan sosial emosional anak. Kemudian meningkatkan dan mendorong kolaborasi positif antara sekolah dan orang tua. Akan dampak kepada sekolah yaitu mendukung terwujudnya iklim sekolah yang positif dan sehat di mana media aplikasi Sipamase ini membantu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan, serta meningkatkan efektivitas layanan BK yang dimana guru dapat memantau kondisi emosional siswa lebih cepat dan terukur. Selanjutnya, memposisikan sekolah sebagai lembaga yang inovasi dan responsif terhadap kebutuhan anak. Menjadi sekolah acuan pelaksanaan layanan BK yang mengembangkan media berbasis digital. Itulah pemaparan singkat saya terkait aplikasi Sipamase. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.